Dulur Jatimno, saiki ketemu meneh ambek Cakno. Alhamdulillah Cakno dino iki ketekan tamu sing luar biasa. Dan mari ini Cakno arep ngobrol-ngobrol ambek wong loro tamu iki sing ado-ado teko nang Jakarta, kepengin teko nang Surabaya. Kene engko ngobrol-ngobrol apa ae sing arep dilakoni nang Surabaya. Jadi kita kenalkan Mbak Gina. Panggilannya Mbak Gina ya, Mbak? Iya, Gina. Mbak Gina ini merupakan Mbak Gina, Ginatri Esnur. Cuma panggilannya Mbak Gina. Beliaunya ini sutradara film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Kemudian di samping kanannya Mbak Gina ada Mas Angga Yunanda. Mas Angga ini generasi milenial yang syarat prestasi dan menjadi pemeran utama film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga itu ya Mbak ya. Gimana kabarnya Mbak Gina? Baik, alhamdulillah. Surabaya panas ya Mbak ya? Enggak. Soalnya kebetulan mendung Mbak ya. Tapi soalnya di Jakarta juga beberapa kali tuh makin panas sih. Tapi jadi Surabaya tuh kayak panas tapi masih ada udara seger gitu. Berarti itu tergantung amal dan perbuatan. Alhamdulillah, baru sejuk-sejuk kalau panas gitu. Ngomong-ngomong Mbak Gina sama Mas Angga ngapain datang ke Surabaya itu Mbak? Minta izin dulu Cak. Aduh, kamu nggak minta izin tadi. Jadi minta izin dipikir kayak saya ini apa? Tempat yang disakralkan gitu. Soalnya kan pakai kopiah, pakai sapu dan berani realitas gitu. Jadi ke Surabaya ini. Aduh jadi grogi loh, Cak ya. Ya biasa aja Mbak, kayak Surabaya gini Mbak. Gitu. Ada di Surabaya ngapain ya Mbak? Kita tuh. Saya nggak mau lapo konang gini ngono. Itu kalau bahasa Surabayanya Mbak ya. Enggak, kalau bahasa Lomboknya. Ngapain di sini? Iya, gitu kan. Ya. Kalau bahasa Lomboknya gimana Mas Angga? Ayo. Gimana? Lu arek Lombok gak ngerti bahasa Lombok iki. Wis angel. Enggak, pripun Mbak, gimana? Jadi kita hadir di sini untuk promo film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Ini adalah film keluarga, sebuah film yang berusaha hadir di saat pandemi, dibuat di kala pandemi, tapi hadir justru untuk menyemangati para penontonnya biar terus punya harapan dan hangat hatinya gitu. Diperankan sama Angga Yunanda, salah satunya sebagai karakter utamanya Raja, anak yang baru lulus kuliah, nggak punya kerjaan, terus harus tinggal sama orang tuanya, sama bapaknya yang udah udah sepuh, yang dimainkan oleh Slamet Raharjo, namanya Dewa tapi makin lemah makin tua. Terus ada ada neneknya, ibunya sudah wafat waktu melahirkan dia, neneknya tuh udah pikun. 2 kakak tapi udah pergi, udah sibuk dengan keluarga masing-masing. Nama kakaknya tuh Ratu yang diperankan nama Widi Mulia. Kemudian ada Ersa Mayori memainkan Suri, kakak kedua. Nah udahlah dia sendirian, bingung dengan kehidupan sehari-hari, terus ingin mandiri tapi mentok karena keadaan ekonomi, keadaan pandemi, harus ngurus orang tua dengan tanggung jawab yang bahkan nggak pernah dia minta. Akhirnya tiba-tiba si bapak jatuh cinta sama Linda, diperankan oleh Ira Wibowo, seorang penari, single mom, terus ngurus anaknya, diperankan oleh Asia Putri Marino, dan Raja ini merasa oke, inilah jawaban. Bapak kawin aja lagi gitu. Si Asianya nggak mau, tapi dia bilang oke, gue akan bikin Asia mau gitu. Tapi malah dia juga jatuh cinta sama si Asia. Dan gitu. Itu nanti untuk lebih jelasnya silakan nonton di. Ya kan janji kan mau nonton kan? Iya. Bilang iya dong. Rek nonton ore. Ya. Ado-ado lebih parani nang Surabaya teko Jakarta. Numpak apa sampean Mbak? Naik apa Mbak? Apa? Dari Jakarta ke Surabaya naik apa? Kita habis dari Semarang tadi kemarin. Jogja. Semarang terus Solo, Jogja. Dari Jogja kita kesini. naik pesawat ke sini. Jadi
Surabaya termasuk salah satu daerah yang spesial gitu, sampai spesial banget ditekani Mas Angga sebagai pemeran utamanya sama Mbak Gina yang sutradara yang prestasinya wow gitu. Saya cinta Surabaya lah. Gitu. Jadi nanti endingnya seperti apa gitu ya silakan nonton ya. Tapi sebenarnya ini cerita tentang bagaimana kita mengurus sebuah keluarga di saat kita sebenarnya terjepit keadaan. Jadi kan kadang-kadang ada familiar dengan istilah sandwich generation, generasi roti lapis, atau kalau Indonesia tuh udah geprek generation gitu. Geprek, jadi ada anak yang harus mengurus orang tuanya, mengurus anaknya sendiri, terus bahkan kadang-kadang tuh keponakan atau sepupu. Pokoknya keluarga itu tuh ada tanggung jawab bersama. Dan itu kondisi itu ya kondisi real itu, di masyarakat Indonesia. Ini berani realitas beneran filmnya. Karena kita nggak pernah bener-bener ngomongin gitu apakah anak-anak gitu atau bahkan orang tua kita yang harus mengurus keluarga dalam jumlah banyak ini sebenarnya ikhlas nggak sih nerima tanggung jawab itu? Apakah dia mengorbankan sesuatu yang lebih besar lagi? Dan nggak pernah kita bahas. Dan ketika kita nggak pernah bahas, sebenarnya efeknya kita nggak pernah benar-benar tahu apa sih solusinya dari masalah sandwich generation ini. Apakah itu sebenarnya karena pergeseran budaya dari yang budaya guyup, terus kemudian ini adalah generasi baru, misalnya generasi saya atau Angga, yang di bawahnya generasi boomer yang ngelihat bahwa mimpi itu bukan sekedar keluarga, tapi dengan adanya internet, sosial media, kita punya mimpi-mimpi yang lain yang kadang-kadang didefinisikan dengan nilai ekonomi, misalnya pekerjaan, gaji, pergi kemana, dan lain-lain. Pandemi ini tuh cukup mengguncang semuanya karena mengguncang mimpi kita sendiri, tapi sekaligus apa sih makna keluarga? Kenapa kita yang mungkin nggak akrab sama orang tua, nggak akrab sama adik kakak, terpaksa hidup dalam ruang sempit di rumah, dan harus terkoneksi 24 jam gitu, berhari-hari, berbulan-bulan, dan kadang-kadang tuh nggak tahu sebenarnya masalah apa yang terjadi di dalam hubungan kita gitu. Nah itu sebenarnya ceritanya mengulik soal itu sih. Dan itu sesuai realitasnya gitu. Ya begitu Cak. Makanya kita datang ke sini ke Jatim Now karena yaitu saya tuh suka sekali menceritakan cerita-cerita yang sebenarnya sudah jadi realitas di masyarakat tapi belum ada ruang dieksplorasi dalam karya fiksi. Karena bagaimanapun kita adalah sebuah negara yang apa-apa ketika ngomongin karya fiksi pokoknya dilarang membahas sara gitu, misalnya suku, agama, ras gitu. Akhirnya kita nggak biasa berhadapan dengan realita kita sendiri. Jadi akhirnya ketika kita bisa jurnalisme dengan fakta-fakta yang ada tapi akhirnya jadi fakta yang kering karena nggak punya ruang lain untuk kenapa sih fakta-fakta itu tuh bisa jadi makna apa. Nah salah satu kan adalah dengan cerita, dan cerita tuh udah dasarnya manusia lah dari zaman kita, zaman purba juga. Kenapa setelah kita berkumpul bikin api ya orang tuh ngumpul gitu untuk saling bertukar cerita. Ketika dan begitu apalagi kalau kerja di media ya sebenarnya kita menceritakan kembali kan fakta-fakta yang ada. Nah fiksi itu tuh dalam medium film tuh salah satunya adalah ngasih ruang buat para penontonnya untuk hadir 2 jam lah di bioskop untuk bisa terhubung dengan ada yang di layar, tapi sembari dia terhubung dengan karakter yang di layar, misalnya ngelihat wajah cakepnya Angga Yunanda gitu ya, atau Putri Marino gitu, tapi sebenarnya dia terkoneksi kembali ke dalam dirinya gitu. Ngomong soal cinta terutama di tengah pandemi itu kan juga harus bisa menyikapi gitu kan. Ini kan cinta ini kan nggak hanya pada cinta ini kan harus diutamakan juga pada orang tua kan Mbak ya. Cinta kasih sayang pada orang tua sama saudara gitu loh Mbak. Dan kenapa harus mengambil pesan-pesan seperti itu ya Mbak ya? Karena kadang-kadang cinta itu cuma sekedar label tapi kita nggak pernah benar-benar memaknai apa itu cinta, sehingga ketika ada kesempatan untuk mencintai lebih baik ketika kita ketemu konflik di dalam keluarga, kita nggak tahu caranya gimana sih sebenarnya gitu. Dan keluarga itu kan kadang-kadang ya udah ditakdirkan kita hidup di keluarga A, B, C gitu. Tapi ya udah kadang-kadang ya udah diterima aja, atau ya ibu gue resek nih gitu. Ya udah diterima aja, nama juga ibu. Atau anaknya manja banget sih, ya nama juga anak ya diterima aja gitu. Nah, tapi masalahnya padahal
keahlian berkomunikasi, keahlian saling mendengarkan, dan saling memahami itu sebenarnya yang namanya keahlian, bisa dipelajari. Tapi kita nggak pernah, gimana kita mau belajar kalau kita nggak mau berhadapan dengan realita yang kadang-kadang tuh nggak enak duluan gitu. Kita menghindar dari realita itu. Nah, cerita cinta pertama, kedua, ketiga tuh ya berusaha untuk bilang bahwa di usia berapapun kita sebagai anggota keluarga, kita masih ada kemungkinan kok untuk bisa mencintai lebih baik. Bukan proses belajar dalam keluarga tuh nggak berhenti ketika anak-anak tuh masih sekolah atau masih balita gitu. Ini akan jadi perjalanan panjang sampai kita punya cucu atau cicit. Jadi justru disitulah keluarga tuh perlu diperjuangkan. Dan itulah memaknai cinta, bukan sekedar label gitu. Jadi film ini cocok untuk yang sudah berkeluarga atau mau yang ingin berkeluarga gitu. Dari umur 13 tahun lah gitu, ratingnya dari 13 tahun. Yang ingin mau berkeluarga atau yang sudah berkeluarga gitu, Mbak. Ya tapi kan sebenarnya kita semua tuh lahir aja sudah berkeluarga gitu. Maksudnya minimal ibu sama anaknya. Kalau masih bayi kan nggak tahu masih Bang, makan aja masih didulang di kota Surabaya, Pak. Nah, tapi kadang-kadang ya maksudnya ketika misal seorang ibu melihat bayi yang kadang-kadang suka dilupa tuh, ya bayi itu dianggap tuh ya udah anak kecil baru lahir aja. Padahal bayi aja tuh punya karakternya loh. Ada bayi yang sukanya digendong, ada bayi yang rewel, ada bayi yang anteng, diem aja, ada bayi yang kalau misalnya kepanasan jadi marah-marah. Nah itu adalah karakter bawaan. Nah ketika kita nggak tahu dan kita menyepelekan bayi, kan kita nggak memahami dia. Gitu. Balik lagi berarti ibu harus mencintai si bayi ini juga kan? Ya, tanggung jawab mencintai itu bukan cuma ibu tapi juga bapak. Iya. Terus ngomong-ngomong Mbak, kenapa sih Mbak Samin kok milih Angga gitu loh? Kenapa Samin kok? Karena Angga nggak ada yang lain lah. Hah? Justru sebelum ketemu Angga berusaha mencari yang lain dulu gitu. Masa udah film pertama 2 Garis Biru sama Angga, masa sama Angga lagi sih gitu. Tapi akhirnya ada namanya proses casting. Proses casting itu di mana aktor-aktor datang membaca skenario, membaca adegan, kemudian ngobrol sama sutradara, sama casting director, dan kemudian dia berusaha memerankan peran tersebut di satu bagian-bagian kecil atau adegan lah. Angga hadir, terus ya udah ketika dia memerankan cerita ini, ternyata Angga 2020 tuh beda banget sama Angga di pertengahan 2019 ketika dia casting 2 Garis Biru. Dia lebih percaya diri, dia nyaman dengan tubuhnya, bisa menginterpretasikan dengan baik karakter yang sebenarnya 3 tahun lebih tua dari dirinya. Dan akhirnya ya sudah deh. Akhirnya Angga yang main gitu, bukan nepotisme ya. Kita nggak punya hubungan saudara dong. Nggak ada. Tombok Balikpapan jauh. Tapi kalau diambil garis ya lurus Mbak, bisa Mbak. Oh, bisa sih. Tarik garis lurus kalau bisa Mbak. Kalau Surabaya sama Lombok lebih lurus lagi. Agak mirip loh. Coba pegang sapu nggak? Coba sapu ya sini Mas. Coba pegang nggak? Mirip. Keramat loh. Ini Cak siapa nih? Cak Angga now. Angga now Nanda. Saya balikan Jangan dipegang nanti nggak kuat nanti. Ntar berontak lagi. Yang sekarang tuh adalah sapu yang dimuseumkan. Oh iya. Karena udah dipegang sama saya. Ya, kamu. Gak boleh dibersihin ya berarti. Gak boleh disuci Pak. Emang gak ada yang Gak ada yang disuci sapu ya. Maaf ini gak pernah nyapu jadi kelihatan deh. Aduh. Nanti hand sanitizer aja. Mas Angga ini kan tadi diceritakan sama Mbak Gina, memerankan karakter yang usianya lebih dari 3 tahun. Apa nggak kesulitan soalnya? Awalnya pasti kesulitan karena jujur aku nggak pernah dapat peran yang umurnya lebih tua daripada umur aku gitu. Iya. Karena biasanya mungkin aku perannya anak SMA pelajar gitu. Jadi ini salah satu pengalaman pertama untuk bisa jadi dan mencari karakter yang lebih tua daripada usia aku saat itu gitu. Tapi aku ngerasa sangat dibantu dengan proses sih. Karena menurut aku proses adalah salah satu bagian dan elemen yang paling penting baik dalam sebuah film gitu. Karena kita aja
cukup panjang memulai proses perjalanan syuting film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, karena seperti yang Kak Gina bilang, kita memulai prosesnya itu di bulan Maret untuk reading awal di Maret 2020, terus kita reading selama kurang lebih 3 bulan gitu sampai bulan Mei. Terus Juni kita akhirnya bisa ketemu secara langsung karena saat itu udah mulai bisa ada penerbangan, karena saat itu pas 3 bulan awal itu readingnya virtual gitu, Cak, dari laptop gitu readingnya gitu. Jadi Kalau pakai handphone sempat. pakai handphone, Saking nggak ada sempet. internetnya, Iya. gitu. Kayak wartawan ya. Kayak wartawan. Ya makanya Cak, Tuh. Angga. Cak, Nggak pakai laptop, pakai ngetiknya dipakai handphone, Mbak. Saya penulis skenario juga gitu loh. Iya, Saya di juga notes ya? di notes Di notes gitu. itu kan. Kalau Lebih Angga cepat. paling caption Instagram ya. Itu pun dibatin orang. Oh dibuatin orang. Oh berarti gak godain pacar. Aduh, iya Ini jadi merah mukanya. enggak. Iya. Proses syutingnya panjang banget gitu, hampir setengah tahun lebih malah mungkin ya, setengah Iya, tahun. pelatihan sama Dari mulai latihan sampai proses reading ketemu langsung sampai proses syutingnya sampai akhirnya selesai di bulan Agustus gitu. Jadi proses yang lumayan panjang ini justru ternyata sangat membantu aku dalam mencari karakter si Raja itu juga gitu. Gimana dia bisa jadi lebih dewasa dan bagaimana itu juga nggak cuma pembelajaran untuk si karakter doang gitu, tapi itu bener-bener merasuk ke dalam aku juga gitu, Ke bagaimana dunia proses nyata ya? pendewasaan itu gitu. Termasuk proses kedewasaan di dunia nyata juga. Betul. Nggak di dunia maya aja gitu. Nggak hanya di Berarti itu realitas ketika filmnya aja. ambil film itu, memerankan film ini juga ingat keluarga nggak, Mas? Angga? Pasti sih, iya. Karena kebetulan aku sama bapak yang beneran itu Mbak, bapak yang beneran ya apa? bukan Bapak bapak Dewa. yang di film. Ada bapak di film, ada bapak beneran. Bapak di realita nyata. Bapak beneran. Ngeri, woy. Anyar iki, Mbak. Ada bapak beneran ini. Bisa juga ada Bapak yang ditiup kan. Gila. Maaf ya Om, Bapak aku yang asli itu Oh, gitu. cukup jauh juga sih sebenarnya perbedaan umurnya dari aku gitu. Dan itu yang di Raja juga sama gitu, sama bapaknya yang di sini, Bapak Dewa juga umurnya jauh. Itu jadi deket sih jadinya sama aku. Jadi nggak terlalu beda jauh sebenarnya karakter Raja sama bapaknya, terus karakter Angga sama bapaknya gitu. Karena kadang-kadang karena mungkin perbedaan umur yang cukup jauh membuat ada beberapa mungkin topik yang jadi nggak, kadang-kadang ngerasa nggak relate gitu antara bapak sama anak gitu. Tapi justru menarik sih ke perbedaan-perbedaan yang hadir gitu, mungkin dari perbedaan usia dan juga hal-hal yang mungkin menjadi pembeda gitu. Karena emang cukup sulit sih ternyata gitu. Tapi layak untuk dicoba. Ya, terima kasih. Nervous. Dia deg-degan dipandangin Cak Now. Masa medeni aku. Masa aku menakutkan. Ingat Bapak di rumah ya? Loh, tuwek ya aku, Mbak. Jadi banyak kisah-kisah di film ini yang bisa untuk diterapkan di dunia nyata, di dunia real gitu, Mbak ya. Iya, karena kalau saya sendiri dalam pengalaman saya bikin film gitu, baik sebagai penulis skenario ataupun sutradara, selalu berusaha mengambil dan merefleksikan cerita dulu ke dalam diri saya dan kemudian menaruhnya ke dalam adegan gitu. Karena biasanya adegan-adegan yang ketika saya nulisnya aja udah tersentuh gitu hatinya, atau ikut nangis, ikut ketawa, ikut ketakutan gitu, ikut gugup, nah itu adalah adegan-adegan yang biasa kena ke penonton. Nah di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga ini adalah film yang yang benar-benar lebih banyak sisi personalnya lah buat saya. Kayak karakter Raja tuh ya banyak sekali cerminan dari saya gitu, punya
orang tua saya beda 40 tahun, kakak saya sama saya udah beda belasan tahun. Waktu saya tumbuh besar, kakak saya udah pada pindah ke Surabaya sama Malang karena dulu saya di Balikpapan. Terus kemudian nenek saya yang rawat saya itu pikun sama seperti karakter Raja gitu. Tapi akhirnya saya juga ngerasa butuh batas antara fiksi sama personal, makanya karakternya si Raja ini dibuat jadi ya laki-laki gitu. Dan beruntung sekali akhirnya Angga pas gitu segala dari waktu dan kemudian kenyamanan untuk bisa kerja di film ini sebagai aktornya, karena ada beberapa adegan yang saya perlu membuka diri, enggak ini kenapa sih saya bikin adegan ini, untuk Angga benar-benar tahu dan bisa meresapi, menginterpretasikan dan kemudian membuat acting berdasarkan interpretasi dia sebagai Raja. Dan ya itu menurut saya tuh kadang kan kalau misalnya kita mengurus orang tua atau mengurus keluarga sendiri atau tumbuh menjadi lebih dewasa tuh kita akan ada punya banyak masalah dan kadang-kadang tuh bertubi-tubi dan rasa tuh kacau gitu. Nah saya pribadi tuh adalah orang yang berusaha merunutkan itu semua dalam bentuk cerita. Dan ketika merunutkan atau dari menuliskannya atau misalnya sekarang ada kesempatan menjadi sutradaranya gitu dan kemudian bertemu pengalaman dengan para penonton, itu semua tuh kayak semacam proses reflektif yang membuat kalau anak sekarang tuh bilangnya healing gitu, menyembuhkan mungkin kekecewaan atau luka-luka atau harapan yang ya atau kegagalan bahkan dalam kehidupan keluarga. Dan karena kita perlu kok saya rasa untuk mengakui kadang-kadang keluarga itu juga bisa gagal, keluarga tuh bisa jadi bagian yang mengecewakan sekali dalam hidup, tapi sekaligus adalah semangat paling besar dalam hidup kita. Dan ya mudah-mudahan ceritanya nyampe lah buat penontonnya. Mudah-mudahan apa yang diceritakan dalam film ini ini bisa membawa hikmah semuanya gitu. Amin. Loh, ayo Pak. Aku duduk Mudin, Pak, bukan Mudin, Pak. Apa inget Zainuddin MZ ya almarhum? Iya. Mirip loh. Jangan beda lah, Mbak. Iya. Jadi arek-arek Surabaya, arek-arek Jawa Timur, film iki apa yang sepintas diceritakno ambek Mbak Gina, ambek Mas Angga iki, saya rasa akan nilai positif ya, timbangan nilai negatif. Insya Allah loh Rek ya. Untuk lebih jelasnya monggo sampean nonton kabeh. Mulai kapan Mbak? Hari ini 6 Januari di bioskop. Di bioskop. Ini spesial makanya Surabaya jadi tempat kita menonton film pertama kali di seluruh Indonesia. Kita lagi ada di Surabaya. Ya. Ada rencana lain di daerah lain di Jawa Timur? Setelah ini besok kita ke Malang sama Sidoarjo. Malang sama Sidoarjo. Lusa kita ke Bali. Setelah itu kita ke Lombok, ke tempat lahirnya Angga. Iya, Lombok. Lotim ya, Mbak? Lombok, kalau aku di Lombok Barat. Lobar. Gitu. Terima kasih Mbak Gina sama Mas Terima kasih, Angga Ca. atas waktunya berkunjung ke Surabaya dan berkunjung ke kantor jatimno.com. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, ya Rabbal Alamin. Ngene ya Rek, dulur kabeh. Iki mah ngobrol-ngobrol cakno. Jadi engko ojo lali Rek nonton filmnya Mbak Gina, Mas Angga, Cinta Pertama, Kedua dan Ketiga. Itu bahasa Jawanya apa? Cinta sing nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh. Ya. Pertama, kedua, ketiga. Nomor 1 itu berarti Nomor pertama. 1. Nomor 1 pertama. Oke, nomor 1 belum tentu pertama. Oh iya, bercanda. Oke. Oke. Asik guyon nih nang kene gitu. Penting Mbak Gina Jakarta nang Surabaya tambah guyon tok arek ya. Oke dulu ya. Ya, ngono ya. Suwun, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lu beneran Asia? Beneran? Nama lo beneran Raja? Beneran? Sendirian? Enggak, lagi tunggu putri saya. Pak, Bapak mau kemana? Kak, gue tuh mau keluar dari rumah segera. Mandiri lah kayak kalian, gak ngerepotin siapa-siapa. Terus yang jagain bapak sama nenek siapa? 1, 2, 3. 1, 2,
free. Maju, two, free. Mundur. Dan satu bagus loh buat memori. Iya. Harusnya kamu udah jalan-jalan, bukannya ngurusin ibu. Asia ini udah gede loh. Sekarang saatnya ibu yang mikirin diri sendiri. Hidup kita kan cuma soal ngantri kubur. Kan kalau ngantrinya berduaan, asik. Aku butuh teman, kamu juga butuh teman. Mau nggak nikah sama aku? Aku selalu mikir, kapan musimnya ibu aku buat bahagia. Sekarang saatnya aja. Gue bakal jadi adik terbaik buat lo. Tanggung jawab apaan? Something in the room, must be something in the room.